Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma tabaina wa baina qaulina wa taqabbal fatihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ulang dina ieu dipertemukeun Allah lewat kajian babakan tauhid. Tujuan tiada lain, hanya Allah lah yang berperan, hanya Allah lah yang berkehendak. Maka dengan kajian ini jadikanlah orang sebagai pengabdian, sebagai hamba yang mempunyai sifat la haula wala quwata illa billah, atau sebagai makhluk yang bersifat la haula wala quwata illa billah. Maka kita harus sadar, tiada lain, harus kita merasakan dibawa oleh Allah dan didudukkan oleh Allah, dikajikan oleh Allah. Manusia dengan ada kajian ini akan bisa wusul kepada Allah, yang insya Allah mana saya akan membahas tentang masalah sholat atau syariatullah, yang sebenarnya sholat itu adalah pertemuan. Karena terus jelas Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi, atau jelas juga sholat dikatakan untuk mengingat aku di dalam surat Al-Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anna la ilaha illa ana aqimi sholat li dzikri. Al-ayah manene wallahu a'lam wa rasuluhu. Nu sabenerna sholat itu untuk mengingat aku. Nah, kita bahas daripada sholat syariatullah, karena selama ini kita mengkaji sholat tentang masalah ilmu fikih, pembahasan ilmu fikih dan pembahasan hadis yang menjelaskan bagi keuntungan siapa yang melakukan sholat, siapa yang melakukan berjamaah akan diberikan sesuatu. Manusia pun sekalipun melakukan sholat, berjamaah gak berjamaah akan diberikan sesuatu. Nah, sesuatu ini kita harus cari di manakah sesuatu ini. Nah, sedangkan dari ayat-ayat yang tadi, sholat untuk mengingat aku, bukan untuk mengingat sesuatu. Berarti kita salah persepsi. Allah merintah nak mengingat aku, tapi dinyatakan orang sholat itu mengingat sesuatu.
Nah, di sini yang Allah perintahkan kita tidak dilakukan, yang Allah tidak perintahkan kita dilakukan. Sedangkan Allah merintah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud din. Aku tidak merintah kepada engkau melakukan sholat. Aku tidak merintah kepada engkau merintah ngaji. Aku tidak merintah kepada engkau melakukan puasa. Dan aku juga tidak merintah kepada engkau melakukan zakat. Aku tidak merintah kepada engkau melakukan haji. Tidak. Wa ma umiru, tidak merintah. Illa liya'budullah. Tetapi manusia harus mengabdi mukhlisin, orang yang ikhlas. Nah, berarti Allah yang diperintahkan itu sholat ikhlas. Kalau kita dilakukan sholat tidak ikhlas, berarti kita melakukan yang tidak diperintah. Sulitkah untuk ikhlas? Pasti sulit untuk melakukan sholat ikhlas. Enggak. Sulit, yakin. Karena teori dan jalan untuk ikhlasnya tak mau untuk mencari keilmuannya. Tak mau. Tapi ketika manusia yang sudah dikehendaki Allah datang ke tempat kajian tingkatan ayeuna iman, akan tahu jalan menuju akan dikasih tahu oleh Allah caranya jalan yang ikhlas seperti ini. Sedangkan kita tak mau untuk datang ke sana. Pantesan di dalam Al-Quran, fa innaha lakabiratun ila alal salat itu sangat bangga dan susah. Cek Allah pun dalam Al-Quran susah. Karena kesusahan ini kalau sudah susah udah putus asa. Gak bisa ke sana, gak bisa. Nah, kita harus datang lewat kajian teori untuk menuju ikhlas. Datangilah kajian babakan tauhid. Di situ akan muncul dengan pintu-pintu Nah ini gak bakalan bisa, berat, susah. Contoh sekarang ini tentang kajian bahkan menuju ikhlas. Ada gak jamaah? Cuma sebatas ada 4 dan 3 orang. Gitu kan? Inilah contohnya kesusahan. Mungkin besok atau lusa kita akan berhenti daripada kajian kalau tidak ada jamaah. Kenapa? Karena orang tak mau untuk menuju pintu ikhlas. Sedangkan umurnya di atas 40. Besok atau lusa kita akan dipanggil. Apakah sudah bisa pulang? Ya. Makanya rohaniah kita tidak akan bisa pulang. Walaupun di Indonesia bila mana belum pertemuan dengan Sang Kholik, maut yang dikatakan maut syariat, tidak akan ada pertemuan di situ. Karena selama di dunia masih dalam keadaan dihidupkan dengan tubuhnya pun tidak mau untuk bertemu. Mungkin enggak kan? Logika berjalan, pikiran kita paham. Inilah. Makanya disebut kesusahan menuju ke Gusti Allah.
Sedangkan di dalam kitab I'anatul Talibin atau Fathul kita kaji dari syariatullah. Syariatnya adalah kitab fikih menuju kepada Allah. Kita cek dari sekarang menuju sholatnya. Kalau tadi dari sekarang sholat harus mengingat aku, ternyata buktinya tidak mengingat aku. Mengingat cuma mengingat namanya doang. Sedangkan yang punya nama itu pasti ada, gak bakalan tidak ada. Gak mungkin Deden kesini. Misal ini ada Deden, ini ada namanya juga. Namanya ada, ini datanya juga ada. Wujudnya ada. Ini nama mic-nya ada, mic-nya juga ada. Kalau cuma ukur nama aina sekarang misalkan jamaah di lingkungan kita tidak ada tapi namanya ada. Nah, kita bingung. Nah, kita kepada Tuhan pun juga sama seperti itu. Gak mungkin tidak ada yang punya namanya, cuman yang ingin ditemuinya. Karena itulah manusia mahjubun, manusianya dihijab. Oleh apa dihijabnya? Maka dikatakan di sisi Allah adalah alam barja, alam dinding. Itulah buka. Faslun fi syuruti salat. Kalau orang yang mendengar tentang masalah pembacaan salat, tapi saya buka secara syariat, tarekat dan hakikatnya insyaallah. Pertama, syarat sah salat itu 5. 1. Toharatun anil hadasi wajinabati. 1. Jalma rek menuju kepada Allah harus bersih daripada hadas. Hadas gede atau hadas letik. Hadas letik anu diwajibkan karena wudu, hadas gede anu diwajibkan karena adus. Harus dibersihkan. Kalau di sisi manusia itu adalah hadas, itu kotoran atau keluar kotoran yaitu kencing, naon deui, hitut, naon deui, BAB, Pak antal kulit lalaki berarti punya hadas. Wajib wudu tuh. Wajib wudu. Ieu rek menuju salat ieu. Kalau manusia tidak seperti ini, wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina. Allah teu marintah salat kecuali kudu ikhlas. Dengan keilmuan yang ada di dalam hadas berarti hadas letik atau hadas gede. Hadas letik berarti yang di muka. Kalau secara ilmunya dulu kita buka secara ilmu syariat, kalau secara keilmuan hakikat daripada air itu adalah ilmu, berarti kalau airnya air sedikit, itulah yang dikatakan ilmu syariat. Airnya sedikit. Ilmu syariat. Itu bab najisna dijelaskan di kitab kecil Sapinatun Najat. Ayeuna ilmu air nu besarnya itulah yang dikatakan air dua kulah. Ukuranana nyaeta 2 kulah. Sasiku saparapat dan siku saparapat. Itulah kalau di sisi Allah ilmu hakikat, ilmu tauhid. Kita bahas dina pelbah wudu dulu. Bila mana manusia ingin melakukan sholat harus wudu dulu.
berarti harus air, berarti harus ilmu. Airna berarti cai mutlak. Ilmu na ilmu syariat nu selama ini urang berjalan cara na wudu tos dipraktekeun diri masa kecil sampai ke masa tua terus berjalankeun wudu dengan praktekna tartib dari mulai kokocok sampai ke kemu, sampai ke mengisap air, sampai ke muka, sampai ke rambut dan tangan dan kaki sejabana. Seperti itu. Nah, itu ilmu daripada ilmu syariat. Nah, ayeuna secara ilmu syariat berarti harus bersih, harus ada ilmunya, harus ada. Rek menuju ke Allah. Sekarang ilmu tingkatan air besar nya eta dicuci. Nah ini lamun dosa yang ada di dalam batin, ilmuna ilmu tauhid. Lamun wae teu punya ilmu, inilah yang dikatakan hadas gede ini. Ketika manusia mempunyai hadas gede, maka hadas gede wajib adus. Sedangkan adus itu wajib dicuci dari mulai rambut sampai kaki. Semuanya tubuh. Makanya manusia hadas gede itu adalah hadas sirik khofi. Hadas keakuan di dalam batin, akulah yang bisa, akulah yang berhakikat, akulah yang bermakrifat, akulah yang berkuasa. Itulah keakuan dosa besar di sisi Allah. Di sisi Allah itulah hadas gede. Lamun urang rek ngalaksanakeun salat, contoh dengan keakuan aku ahli kitab, aku orang pintar, aku orang soleh, di dalam hati mengatakan seperti itu. Akulah yang berkuasa, itu ketika melakukan sholat membawa hadas gede. Wajib kudu diadusan heula, kudu disadarkeun heula ketika manusia rek menuju ka Gusti. Karena itulah kotor, najis di sisi Allah. Bisa bener. Matak hese rek ngalaksanakeun salat ikhlas, rek di mana bisa ketemu hadas gede tanpa ada kajian babakan hakikat di mana aya. Nu aya hadas gede teh hujan nu wajib adus. Naon sih sabenerna hadas gede? Teuing da ti dituna ge kitu. Paling jawaban ti ditu. Nah, itu nu disebutkan hadas gede. Wajib ayeuna dirontokkeun, bersihkeun, yaitu dibisikan di dalam hati keakuan kalau sudah dilepas diri urang, badan ini. Lepaskan. Kasad lepas, matikan. Mahnya anu mati ngaku-ngaku. Mungkin gak makhluk bisa ngaku? Mungkin gak makhluk bisa marifat? Mungkin gak makhluk bisa bersyariat? Makhluk itu sifat la haula wala quwata illa billah. Kalau makhluk la haula berarti yang bisa itu tidak lain hanya Gusti Allah sendiri. Nah, matak salat disebutkan hese urang selalu mawa hadas gede Pak Deni. Hese mata keur salat teh.
Bangga rek ngalepas diri urang teh. Lamun geus dimatikan yang hidup nahinya Allah, tidak ada keakuannya, makanya di situ bersihan. Nah, contohnya dicontohkan ruh menyatu dalam jasad. Ketika manusia ngagaduhan hadas gede, contohkeun deui ku abdi bongkar deui. Karena tak ada yang berani gak takut sieun jamaah ditaringkeunnya, abdi ge ditaringgakeun ku jamaah ge. Kunaon pang ditaringgakeun da ngajina keras. Ngan lamun teh dibimbing umur kaburu beak. Rek sampai kapan? Ya, umur geus rek beak ayeuna ka Gusti Allah na masih kada bingung. Masih cacat di akhirat. Oke, ketika keluar ruh tina jasad pasti begentayang. Pasti neangan pertolong. Malam Jumaah datang ke imam, datang ke guru, itu pasti gentayangnya. Nah, supaya ini jamaah jangan lihat dari banyaknya jamaah, tapi supaya entar waktu kita pulang insya Allah tidak gentayangan, supaya tidak gentayangan. Nya carana urang hayang nganyong ke di akhirat gentayangan, contohna ayeuna. Ayeuna urang keur salat menghadap Allah gentayangan teh. Cek we. Bisa sekarang. Lamun urang masih kira gentayangan, boro secepatna maneh salat dan bisa ngalaksakeun fokus ke Allah, masih keneh aya di pekerjaan. Masih keneh aya di anak, masih ada itu di dia pasti gentayangan malam perkumpulan. Itulah omong jasad menghadap kepada Allah. Kalau secara syariat jasad itu menghadap kiblat, pikiran kita menghadap hati menghadap sir di situ, hati menghadap ruh menghadap sir. Karena manusia rahasia aku kata Allah. Kita pikiran bukan menghadap, malah pikiran kalayap. Contohnya sekarang cek sekarang. Apalagi kalau kita belum pertemuan, nggak ada, pasti belum ada, kesana kemari, itulah manusia. Nah, sekarang kita gimana antara suami istri? Kita harus sadar juga. Kenapa habis hubungan suami istri harus melakukan adus? Sedangkan adus, nah ini contoh-contoh, nah supaya manusia sadar ke Allah. Bila mana suami istri hubungan suami istri harus adus. Kalau di dalam tubuh kita ini pertemuan, persatuan ruh jeung jasad sakulit sadaging, harus ada batas antara ruh jeung jasad. Baru di sini ruh hidup, jasad mati, udah. Jangan sampai hidup mati, kalau logika memang sama, hidup badan ini dihidupkan oleh sang hidup. Jadi bisa gerak itu oleh yang hidup. Nah, di dalam hati kita jangan mengatakan jasad ini yang hidup, karena yang hidup tiada lain hanya roh. Roh itu dihidupkan oleh sang hidup. Nah, sekarang suami dan istri dicontohkan juga. Allah itu selalu innallaha la yastahi ayadriba masalama baudata. Fama fauqaha. Ruh adalah lelaki, jasad adalah wanita. Ketika hubungan menyatu, keluarlah pertemuan menyatu itu, keluar sperma. Ketika keluar daripada hawa nafsu dan ruh, muncullah kenikmatan. Nah, itu kenikmatan manusia harus sadar. Sebenarnya pertemuan pernikahan ini sebenarnya kalau insya Allah gimana? Maka wajib melakukan adus, karena hasil pertemuan manusia dalam diri kita merasa diri kita yang keakuan, wajib dicuci juga.
rek menuju ka Gusti Allah. Datang haid, datang nifas, semuanya itulah haid, darah kotor, keluarlah supaya sadar, wahai hamba-hambaku, aku meluarkan darah kotor dari dalam tubuh Hawamu. Engkau harus sadar, berhentilah di situ keakuan, berhentilah melakukan keakuan, karena ini darah kotor, supaya sadar dalam waktu rata-rata 6 hari. Kenapa itu haid 6 hari? Kita bongkar juga, langsung nyuksru sampai kapan? Nyuksru genap hari itu, karena manusia diciptakan Gusti Allah adalah 6 hari, tidak 7 hari, tidak. Al-Quran inna khalaqnakum dapat ayat Al-Quran lapisan kahiji sampai ke lapisan ke-7 ayat. Al-Quran nak bisa rek nanyakeun Al-Quran hayang dibuka. Silakan mun teu selama ayat surat Al-Baqarah. Surat naon hilap. Itu 6 hari. Kenapa harus 6 hari? Dicontohkan daripada Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di situ 6 hari ini. Makanya di situ dah keluar. Ini meluarkan, Allah menciptakan daripada jasad. Yang sehari itu adalah hari Sabtu, hari kosong. Hari belum ada. Belum ada siapa? Belum ada makhluk. Adalah yang ada hanya Allah sendiri. Makanya sok rajin ku ahli spiritual, ahli dukun tong ngalaksanakeun yeun syariat poe Sabtu. Nah, bisa nyaho spiritual teradakeun ayeuna datang ka itu ka dieu cenah abdi mah cek guruna teu nyaho, coba kudu sadar ka dieu teu nyaho. Hari Sabtu itu hari kosong, berarti hari Allah. Padahal itu hari Sabtu itu hari kosong, hari nol. Datang hari Ahad baru kata tunggal, Pak. Kata tunggal itu baru kata tunggal, belum ada yang mengatakan tunggal, belum. Allah menciptakan tunggal dulu. Hari kosong yang ada hanya Allah. Belum ada yang mengatakan Allah tunggal, belum. Muncullah hari Senin, maka jadi itu hari Senin ada tunggal, itu pun makhluk. Senin itu lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Keluarlah di situ dari mulutnya Kanjeng Rasul bahwa Allah itu adalah tunggal. Nah, tadi itu ada kholik, ada makhluk. Yang mengatakan tunggalnya itu siapa? Coba. Karena belum ada jasad, sudah ada kata tunggal. Yang mengatakan tunggal sekarang keluar lewat mulut adalah Kanjeng manusia yang diutus. Kakarak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kumpul deui. Gitu. Akal genepi ngan capek nun rangkeunna narieun. Nerangkeun menjelaskan dong nyampe. Ternyata Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5, Jumat kumpul lagi. Datang asar wal asri, tidak ada lagi walau lagi. Hanya Allah sendiri yang terbaik. Selama sekian abad itu seperti itu. Manusia nggak sadar keakuan. Makanya disebut najis. Najis nage hadas gen, hadas gini di sisi Allah. Selama ieu urang teh salat teh susah untuk ikhlas teh da kusabab bobolodog kunat najis paingan salat teh diijabah. Salat teh pasti dorongkeun kana keinginan. Yakin. Sedekah cegih li dzikri untuk mengingat aku. Bila mana manusia kalau sudah mengingat aku dengan sadar, sudah pertemuannya dengan aku, di situ tidak usah pakai najis lagi, karena dalam dirinya pun sudah tidak ada, tak merasa lagi yang melakukan sholat, tak melakukan melaksanakan kita yang salat.
disitulah yang kunci pintu surga yang dinamakan ikhlas. Itulah yang namanya wajib dikerjakan, wajib ditinggal. Kita melakukan seperti biasa, wajib dalam hati kita tak merasa yang melakukan itu adalah sang hidup. Baru di situ manusia. Ihsan. Kenyawan berarti selama ieu mata Allah teu nitah salat kecuali kudu ikhlas. Kenapa di dalam fikih Imam Syafi'i? Nah, kita bongkar juga. Karena masa dulu kita membongkar daripada melakukan salat bangsa af'ali, bangsa qauli, bangsa qalbi. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, pemimpin yang penolong daripada syariat, tidak jadi apa-apa. Ya, kan kita bongkar daripada kitab yang di dalam kitab I'anatul Talibin yang selama ini sering saya akan bahas tentang yang penting di dalam waktu salat ada satu rukun yang ikhlas. Yang ikhlas sedangkan satu rukun itu yang mana? Rukun bangsa kolbi, rukun bangsa hati ngan disyaratkan kudu berjamaah. Dah itu dalam kitab. Rukun bangsa hati berarti berjamaah bukan berjamaah syariah. Saur Imam Syafi'i teh berjamaah secara hakikat. Memang satu rukun tuh dalam hati. Badan menghadap Ka'bah, pikiran menghadap hati, hati menghadap ruh, ruh menghadap sir, sir menghadap Gusti, berjamaah. Ayo orang badannya harap kiblat, pikiran anu harusna ka imam kalahkeun jadi kanu lain imam, itu kaganggu. Nyata teh, nyata ngan hese ngagali ke jerona, rieun. Nyata itu nggak bohong seperti itu. Berjamaah pikiran nyata harus menyaksikan sang oh iya. Hati berarti ruh. Yang imam urang ruh. Terus imam deh. Itu imam berarti kalau bahasa hakikat imamnya Gusti Allah sendiri yang melakukan itu. Salat hanya Allah sendiri. Jasad makhluk praktek, pikiran kita adalah makmum. Hati pun juga makmum. Itulah dari mulai sang hidup dihidupkan Gusti Allah, jasmani dihidupkan Gusti Allah. Ikutilah qalbumu. Taksarukun cek Imam Syafi'i kakaraksa. Imam Syafi'i teh imam pertolongan daripada mulai syariat kudu sadar ka Gusti Allah. Dan sebenarnya mah ieu mah teu bisa sadar, sadar itu hanya ini. Ini mah digerakkan oleh ini kepada sang Pantesan saur Imam Ghazali, Imam Ahmad, daripada sholat berjamaah utama keneh sholat sorangan. Sholat sorangan lebih khusyuk, loba berjamaah teu khusyuk. Dan sebenarnya itu ulama nu dua teh sadayana nyambung. Cek Imam Syafi'i berarti dari mulai tubuh. Cek Imam Ahmad wajib sholat meninggalkan sorangan bahkan dalam diri nanti merasa sholat diri melakukan sholat Allah. Berarti yang sholat ini siapa? Karena makhluk la haula wala quwata illa billah. Itu dosa benar nama lidikri untuk mengingat aku cek Allah. Ternyata bukan mengingat aku. Tenepi sebenarnya masalah berang teh ka Allah. Tenepi.
Ngecan nama Allah na Rahman Rahim. Allah itu maha pemaaf. Maha pemaaf. Nu teu maha pemaaf saha atuh? Teu aya sebenarnya si Allah tidak ada pemaaf ngan cuma Qur'an. Allah matak Rahman buat jasmani, Rahim buat Gusti Allah. Rahman hablum minan nas, Rahim hablum minal. Nah, sekarang Rahman secara sifat Allah semuanya yang selalu bekerja lewat pikiran, nyaah dan kasihan terhadap manusia itu adalah Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman telah memberikan nikmat gede di dunia. Ar-Rahimi Allah telah memberikan nikmat nikmat letik di dunia. Ar-Rahimi Allah telah memberikan nikmat besar di akhir. Bismillah atas nama Allah. Ar-Rahman Allah telah memberikan nikmat. Ar-Rahimi Allah pun juga telah memberikan nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sendiri, Allah yang berkata. Itu tingkat tilu tingkat. Tilu kali tilu salapan. Coba bismillah. Buka daripada Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Bismillah atas nama Allah. Bismillah Allah sendiri telah menyebut nama sendiri. Ketemu gak ku ahli syarat? Enggak. Lamun jauh di ahli masih kena ahli kitab, belum memahami ke sana babakan tauhidnya, tidak akan ketemu. Yang ketemu umum aja, bismillah dengan menyebut nama Allah. Terus secara umum. Tingkatkan karena thariqah bismillah atas nama. Nah, kalau bisa orang melaksanakan mendengar, manusia melaksanakan bismillah atas nama Allah, itu tingkatan. Tingkatan. Lamun bismillah Allah sendiri telah menyebutnya sendiri, namanya sendiri bertingkatan ma'rifat. Sudah tidak ada itu dirinya. Ketahuan. Di sini ketahuan. Oh, kalau orang sudah membahas tentang masalah kepanaan, bismillah yang Allah menyebut namanya sendiri, berarti udah paham. Bahkan dalam hati dirinya udah enggak ada. Udah enggak ada. Paham di situ. Yang ada hanya Allah sendiri di situ. Tahu nak manusia. Kalau masih dengan menyebut, bagaimana orang kalau secara umum pasti dengan menyebut nama. Kalau tingkatan thariqah pasti atas nama. Karena kewakilan Allah sendiri ngawakilkan lewat ini. Sebenarnya ini tuh bisa. Allah bertazal. Itu. Jadi rek menuju ke Gusti Allah itu sangat dan sangat jauh. Tak pantas Allah nage aya di aras. Kalau secara syariat silahkan. Allah itu percaya ada di aras. Dengan di aras dan di mana kan masih bingung eta jelema. Ar-Rahmanu alal arsis. Tahu Allah itu ada di ucang-ucang luhur aras. Pasti mengatakan orang syariat itu aras ada di atas. Orang syariat lamun tak percaya Allah pasti berarti lamun awal di luhur serentak dong dihanap tugas karena malaikat. Nah di situ mata kita buka untuk menuju kepada Allah. Innani anna la ilaha illa ana fa'budni aqimis salat li dzikri. Nah jadi kembali syarat sah dina puasa hiji kudu bersih daripada hadas. Bila ngajin set waktu ya hadasna geus boga hadas gede atau hadas leutik wajib wudu. Nah ayeuna naon disebutkeun wudu bi a'dha'i mahsusatin mubtahatun biniyat tuh kade lamun wae ngalaksanakeun wudu. Ai wudu dina palebah cai berarti cai palebah dia ngalaksanakeun wudu aya caina. Ayeuna urang ngalaksanakeun adus ila ma'il mutlaqi kasrutil gus syaratnya adus syaratna ngabersihan badan urang secara hakiki bukan secara syariat. Kalau secara syariat ngabersihan badan ini ku adus caina kudu cai mutlak, kudu cai gede.
Lamun di sisi Allah urang rek ngadusan badan ini gak bakalan lamun wae ku caina cai mustamal atau cai najis. Kalau cai mustamal itu berarti tesah dipakai wudu. Kalau urang melakukan adus harus ilmu tauhid atau ilmu babakan hakikat dan ma'rifat yang bisa ngabersihkan daripada dosa-dosa jasad ini. Kalau dikatakan ma'ul mutlak berarti cai ilmu mutlak anu langsung ti Gusti. Anu mutlak itu cai teh tiada lain inilah ilmu Gusti Allah. Kalau cai mutlak aina cai kacampuran cai urut atau mustamal, ketika ini ilmu memang ti Gusti Allah, tapi ketika asup ka jelema ieu eta ilmu keakuan di jelema ieu ilmu aku itulah ilmu cai mustamal urut asup kana diri urang itu cai urut naon urut urang merasa. Jadi cai urut teu meunang dipake wud. Aya da lamun urang merasa bisa ilmu tauhid dipake nyuci tidak bisa juga. Itu ilmu tauhid penuh urang geus bisa tentang ilmu babakan hakikat dan ma'rifat, ternyata urang kudu beresian merasa dalam hati itu dengan keilmuan itu aku yang bermare itu cai sah teu sah dipake adus karena muncul deui najis. Inilah kajian supaya melakukan wudu daripada itu. Ketika ada keilmuan di dalam hati mengatakan akulah yang bertauhid, akulah yang berhakikat, akulah yang bermakrifat, itulah keilmuan tauhidnya atau cainya sudah dipakai oleh diri sendiri. Makanya itulah kenapa ulama membahas daripada kita mulai Safinatun Najah, jembatan atau perahu keselamatan. Tah ilmu jasad tah eta sapina. Parahu anjeun jang jasad lakukeun ku anjeun. Praktek salat tah ilmu parahu. Praktek wudu tah ilmu parahu. Berarti parahu tetap mati. Dan tanpa ditambah dengan keilmuan, masya Allah, itu ilmu cai sedikit, mata air sedikit itu bila mana kapuragan ku najis ya tanajis sok jadi mutanaj najis. Ayeuna urang ilmu ngalaksanakeun boga ilmu kitab hadis dan dalil, ternyata di dalam hati merasa aku yang pintar tentang ini, berarti itu cai saeutik najis bisa suci enggak ke Allah? Sok cek. Teu bisa suci. Jadi terus kotor. Mata keur salat oge kahalangan ku najis danas, yaitu adalah kotor. Inilah babakan keilmuan supaya membuka orang supaya muncul ke Allah, bisa usul ke Allah. Ketika melakukan sholat manusia masih keneh mamawa najis keneh, berarti orang henteu sah sholat. Aya kotoran naon? Kotoran sok rajin. Kotoran naon? Kotoran burung. Bila mana manusia merasa orang bisa terbang ke Gusti Allah, itu teu sadar seret najis. Burung ngising dina tongong. Ayeuna urang hate rek menuju ke Allah, merasa keakuan seret ngising najis. Sate tesa.
Tapi lamun aja sudah kering, misalnya sarwa aja burung itu kan terbang loh. Ruhani harus terbang ke Allah. Kita harus terbang ke Allah. Ketika ada keakuan ngisi kotor teh ya, nyata rasa keakuan itu kotor. Seret. Napal dina baju. Itu naik. Sedangkan urang teu eureun-eureun eta taiman. Teu eureun-eureun tai hayang. Inilah tingkatan. Masya Allah. Tapi lamun sakedeung ngecret dibringkeun murag. Tret ai urang, wah terus Allah. Najis. Bae terpi-nepi. Insyaallah. Inilah makanya dengan keilmuan ini akan bongkar daripada yang ada di tempat tersembunyi yang selama ini kita sembunyikan. Sedangkan Allahu ya'lamu ma fi sudur. Allah itu mengetahui yang ada di dalam dada. Ternyata datang kajian babakan hakikat anu tahu tadi ayeuna urang mengetahui ketinggalan kan merasakan. Dohir melihat enggak. Cuman kalau dohir melihat diri kita, bukan melihat diri orang lain. Berarti yang punya aja diri kita ini. Masya Allah. Ma fisudur, perkara yang ada dalam dada. Maka disinilah kesombongan manusia dengan keangkuhan. Tiada lain selalu aktiflah. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah akan nyampe orang dengan sering mendengarkan kajian babakan ini. Insyaallah besok atau lusa akan dipanggil insyaallah. Mungkin tidak akan bisa tanya-tanya lagi. Kita langsung khalidun finar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu mutmainnah sudah disuruh kembali insyaallah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati insya Allahumma sholli بالظالمين وأحرزنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل